menyembah Elohim, ya. Tapi umat Islam kan menyembah Allah, ya. Tuhan itu memang ada berapa? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebaik mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap yang lahir di kandang. Dasar. Silakan. Silakan Jack, apa yang kau sampaikan tuh? Nggak ada tanggapan kah? Ya. Bisa bertanya nggak? Silakan. Ya. Oke. Tanya sebentar ya, saya bukakan hadisnya. Ini hadisnya. Bacakan hadisnya. Hadisnya dibaca, Bang. Ini hadis Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 5364 ya, terkait dengan Batu Aswad ya. Dibaca hadisnya. Itu dikatakan mencium rukun Hajar Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mencium ya? Ya, mencium. Apakah mencium itu kalian ke Mekah itu mencium batu aswad itu bisa menghapus dosa ya? Iya. Apakah itu benar ataupun benar? Sekadar kiasan, mana itu? Benar itu, benar. Oh, benar ya. Makanya Ya. kalian nggak butuh Tuhan ya untuk mencium batu aswad. Kenapa bisa? Nggak butuh Tuhan ya. Kenapa bisa? Ya, karena itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya, gitu. Apa yang menghapus dosa di situ? Ya, menghapus dosa. Apa yang menghapus dosa? Nah, kalian kan pergi mencium. Nah, yang menghapus dosa Kalian, apa? begini, kalian itu pergi ke Mekah, pergi ke Mekah mencium batu aswad itu. Terus yang menghapus dosa, siapa? Dosa kalian terhapus begitu. Yang menghapus dosanya siapa? Yang menghapus dosa itu batu Siapa? itu. Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Itu Mana? itu dalilnya. Saya mau dalilnya itu. Tidak ada dalil batu menghapus dosa. Loh, itu Mana? akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa? Kamu Dalilnya mau di mana? Sebentar Bang. Kamu mau membantah. Di mana batu menghapus dosa? Itu loh yang saya tanya. Ini Bang. Mana? Abang ini. Akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mana batu menghapus dosa di situ mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan mutar-mutar Bang. Ayo. Anda yang memfitnah. Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Faktanya di mana? Begini Bang. Sebentar. Ini hadisnya. Ya, mana hadisnya di situ berbunyi bahwa batu menghapus dosa? Di mana dalilnya? Wah. Itulah mereka. Inna masarruknal yaman. Ya, kenapa Bang? Apa yang Abang ragukan dengan hadis ini Bang? Di situ tidak ada. Di situ akan menghapus dosa sehabis-habisnya Bang. Tidak ada di situ batu menghapus dosa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mencium batu aswad itu Bang. Mencium akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pekerjaan yang menyebabkan. Mana ada pekerjaan itu Bang? Jangan mencium itu bukan pekerjaan. Mencium itu bukan pekerjaan. Jangan kalian. Mencium itu bukan pekerjaan. Kenapa kamu mau menambah-nambah ayat ini? Mencium itu bukan pekerjaan. Bentar Bang. Jelas. Mencium itu bukan pekerjaan. Sehabis-habisnya. Mencium itu bukan pekerjaan. Jangan menambah-nambah ayat. Mencium rukun Yaman dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya. Nah, maka kalian nggak butuh Tuhan gitu. Yang membuat. Sebentar kemudian, Bang. Boleh diturunkan Bang, aja. Diturunkan. Tidak ada gunanya. Kamu dibawa aja dek. Kamu dengarkan saya menjelaskan ya. Jadi gini. Saya kan bertanya, mana dalilnya batu menghapus dosa?
Ini katanya, ini dalilnya, ini dalilnya di situ mencium. Mencium itu pekerjaan. Artinya Anda bekerja, Anda berupaya, Anda berusaha untuk mencium, untuk mengusap batu Hajar Aswad, itu menyebabkan dosamu akan dihapuskan sehabis-habisnya. Mencium, bukan batu menghapus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sama seperti di dalam Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi menghapuskan dosa. Apakah tai sapinya yang menghapus dosa? Bukan, tapi membakarnya. Pekerjaan membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu membakar. Ketundukan untuk melakukan perintah, yaitu melakukan perjalanan dari Indonesia ke Mekah untuk mengusap batu Hajar Aswad, menghapuskan dosa. Bukan batunya, tuyul. Sama seperti ketika mengangkat batu, mendapatkan uang. Nah, pertanyaan saya, apakah batu yang membuat kamu dapat uang? Mengangkat batu menghasilkan uang. Ayo. Misalnya nih, saya minta samamu, saudara Dongo, mengangkatnya yang menghasilkan uang. Suaranya bang, kayak robot. Sama seperti ketika saya mengatakan, saudara bodoh, Dongo, tolol, kamu mau dapat duit gak? Mau gak utang-utangmu kuhapuskan? Kulunasi, kuputihkan utangmu, mau gak? Mau bang. Caranya gimana bang? Kau angkat itu batu, kau cium itu batu. Cium itu batu. Setelah kau cium batu itu, utangmu akan saya hapuskan. Pertanyaannya, ketika si Dongo tadi mencium batu itu, utangnya aku hapuskan. Pertanyaan saya, apakah yang menghapuskan utangnya batu atau saya? Gurunda. Saya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Bil bayyinat, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Wahai manusia, jikalau engkau ingin dosamu aku hapuskan, ingin kau dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan apa padamu? Memerintahkan untuk mengusap Hajar Aswad. Lakukan itu, dosamu kuhapuskan. Kalau bodoh itu jangan kebangetan, weh. Jangan semua kebodohan kau borong. Jangan semua kebodohan itu kau borong. Siapa yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, dosa-dosanya akan kuhapuskan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mau dosamu aku hapuskan? Mau ya Rabb, ikuti Nabi Muhammad. Apa perintahnya? Cium, usap batu Hajar Aswad. Lakukan. Aku lakukan nih. Aku usap Hajar Aswad. Serat. Apa yang terjadi? Dosaku dihapuskan. Siapa yang menjanji? Allah. Bukan batu, dompala, kardoba. Samanya itu tadi, saya kasih kamu contoh. Keluaran 29:14. Ambillah kulit daging dan kotoran sapi tersebut, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Sekarang pertanyaannya, apakah tai sapi yang nebus dosamu? Bodoh. Tidak mau dibilang bodoh, tapi memang bodoh. Aneh kalian itu, memang aneh. Mencari kelemahan Islam, tapi otak cuma separuh. Mau membahas Islam, tapi tak ada ilmu. Jatuhnya menghina, ngotot, sudah bodoh, tolol.
berdaki lagi. Itu sama itu. Bahlul, kamu mau utangmu saya lunasi? Mau, Pak. Kau cium itu batu, maka utangmu saya lunasi. Nah, ciumlah dia. Utang sesuai dengan janji ya, saya lunas, saya anggap lunas utangmu. Nah sekarang, apakah batu itu yang melunaskan utangnya? Bukan, aku yang punya janji. Aku yang menjanjikan kepada siapapun yang mengikuti nabiku Nabi Muhammad, maka aku akan mencintainya dan menghapuskan dosa-dosanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Jelas itu. Belajar Islam, bahas-bahas hadits lagi. Kamu baca di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Aku melihat serafim terbang. Lalu dikatakan bahwasanya padanya ada batu bara. Maka aku melekatkan batu bara itu kepada mulutmu. Maka dosa-dosamu telah kuhapuskan karena kamu telah menyentuh batu itu dengan mulutmu. Maka dosamu dihapus. Artinya batu bara, mencium batu bara itu dosa dihapus. Apakah batu bara itu penghapus dosa? Kan dongok, tidak mau dimaki tapi bodoh. Harusnya kalau saudara bertanya itu diam, biar kami yang jelaskan. Ini sudah tidak tahu apa-apa, dia pula yang mau menjelaskan Islam. Terjemahan bahasa Indonesia di kitabmu setiap tahun boleh dibilang direvisi supaya kau ngerti. Belum juga kau mengerti. Belum juga kau ngerti-ngerti. Masuk ke hadits. Kurobek juga nanti mulutmu sampai kuping. Sok paten, dipikirnya hadits sama Al-Quran itu mirip sama Bible. Wah, yang penting ini. Oh begini maksudnya. Pret. Tidak begitu. Orang berbicara hadits ada asbabul wurudnya. Harus kau pahami dulu, ada tafsirnya. Penjelasan-penjelasan dari hadits yang lain kayak mana. Penjelasan dari ayat suci Qur'annya kayak mana. Relevansinya dengan dua kitab itu seperti apa. Penjelasan para ulama ahli tafsir kayak mana. Kayak tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, usap, sentuh batu itu. Dosamu akan dihapuskan. Nah, itu daya tarik. Kenapa? Untuk menggenapi nubuat Nabi yang terdahulu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi orang berlomba-lomba kemudian datang untuk menyentuh Hajar Aswad itu. Kenapa? Ya itu juga untuk menggenapi nubuat yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Kubacakan nubuatnya salah satunya ya. Yesaya 60 coba. Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang presiden-presiden mereka, raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah ini menggenapi nubuatan itu. Harta-hartanya orang-orang bangsa-bangsa di luar, kekayaan yang akan dibawa ke tempatmu. Kenapa orang datang ke sana? Ya karena ingin cium Hajar Aswad. Itu nubuat digenapi oleh Hajar Aswad. Orang berlomba-lomba sampai di sana. Kalau kau ke sana itu kau merinding, mungkin kau pingsan lihat orang di sana. Betapa orang di sana itu menangis, kemudian merasa bersyukur, kemudian bisa memenuhi panggilan Tuhannya. Begitu. Nih coba kita baca yang tadi. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang-orang membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Nah sekarang pertanyaannya, itu di mana terjadi? Di Vatikan? Di Yerusalem? Di Belanda? Hanya ada di Mekah. Kerajaan akan diambil dan diberikan ke bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itulah yang datang. Orang-orang seluruh bangsa-bangsa datang. Mau presidennya, mau wakil presidennya. Setiap tahun non-stop mereka datang kemudian membawa kekayaannya ke sana. Untuk apa? Menyentuh Hajar Aswad.
Itu tujuannya. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan itu. Ajarannya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmah dan semua itu adalah petunjuk. Maka berbondong-bondong setiap saat orang menuju ke sana hanya untuk Hajar Aswad. Satu-satunya batu di atas muka bumi yang tak ada kemudian kesamaannya, hanya ada di Mekah sana. Namanya batu Hajar Aswad. Gak ada batu seindah itu. Gak ada batu senilai batu Hajar Aswad. Itu harus Anda pahami itu. Bertanya tapi tujuannya untuk menghina. Kan dongok namanya. Gitu ya. Jadi kau baca Keluaran 29:14. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7, di situ jelas menyentuh batu menghapuskan dosa. Ada lagi yang mencium batu bara. Oh, pergi di Kalimantan banyak batu bara di sana yang lagi dipanasin. Kenapa kau masuk tonge? Kau cium pakai bibirmu di situ. Mudah-mudahan bibirmu tidak melepuh, dosamu dihapuskan sebagaimana Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Kau praktekkan itu. Kau pergi di sana di Kalimantan banyak batu bara sana, begitu lagi menyala-nyalanya kau cium, kau cipok, kau tepak, nah, dosamu dihapus. Tapi bibirmu melepuh kayak pisang molen. Ada dongok-dongoknya. Ya, pasti pendopal. Kita sapa dulu izin Gerunda. Akbar, Kooten. Akbar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa maksudnya itu typinganmu? Typinganmu itu apa maksudnya? Saya tidak suka cara-cara kalian berdakwah itu. Oh iya. Ya kau turun tidur. Jangan. Dalam Al-Quran disebutkan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan, tapi saya lihat ini kalian ini yang memperkeruh ini sebenarnya. Oh, okay. Kalau hikmah itu apa itu bang? Hikmah? Ya hikmah kan, hikmah. Maksudnya hikmah itu bagaimana? Cara-cara yang baik begitu. Maksudnya cara-cara baik itu gimana bang? Kalau ada yang sesat, ada yang menghujat, dibiarkan aja itu baik. Namanya oten. Kalau oten kan mereka kan kafir. Terus ya kan? bang? Terus bang, mereka kafir itu tidak ngajarkan. Mereka tidak akan menerima, tidak akan menerima itu. Maksudnya? Ya namanya oten kan mereka kafir kan. Terus kalau orang kafir menghujat ajaran agama Islam, kita diam aja gitu? Ya dalam Al-Quran juga kan disebutkan itu, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, ya kan. Jadi kalau kalian akan menghujat juga begitu. Siapa yang menghujat bang? Mereka kan sudah mengolok-olok Nabi Muhammad. Siapa yang menghujat abang? Kan abang kan tadi tuh, ya kan cara-cara ya kan kayak si ini kayak si ya, si Bahar. Kamu tunjukkan kualitas. Ada hikmat-hikmatnya kalian itu, ya kan. Kan ada perintah bang, jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim. Berarti boleh kan? Atau Anda ingin lebih hebat daripada Allah? Ya, jadi maksudnya harus berperang dulu begitu, ya kan? Yang berperang siapa? Saya lihat ini karena jadi kumal-kumal kalian Kristen ini. yang berperang siapa Pak? Yesus Anda Islam. Siapa yang berperang? Kan ada perintah Allah kan? Wala tujadilu Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya Anda ingin mencegah batalkan Quran? sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terputus Maksudnya dari ilalladzina zalamu minhum, maksudnya bagaimana itu? Kita orang yang zalim di antara mereka maksudnya? Bangsa Ya, dan dalam bagaimana agama. itu? Amin. Kita tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Oke? Oh, Ban Karet. Illalladzina zalamu, kecuali orang yang zalim terhadap kita, terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad, kita harus tegas keras kepada mereka. Makanya ada kategori kafir harbi. Mereka yang menghina, mereka yang menghujat, mereka yang menista dan menginginkan pemurtadan terhadap generasi Islam, kita harus keras terhadap mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan, jangan kau pelihara, kau celuk. Kayak gini, ya kan? Apa? Saya lebih Ya nggak apa-apa, wong Itu saya edis juga TV, saya edis TV berdiskusi dengan orang munafik nggak masih apa-apa. sebenarnya ya.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Muslim itu belajar sama Edis. Oh, belajar sama Edis. Belajar sama Edis TV. Oh, orang ya. Islam Dia melarang lebih kita hikmat, berdiskusi. ya kan? Meskipun Habis mungkin itu, ini ya, habis itu kita meskipun- disuruh belajar sama Edis TV. Berarti betul. menurut saudara Ya kan? Tuhan yang diperkenalkan Edis TV Hikmat itu dia betul. itu. Berarti Tuhannya Edis TV benar. Tuhannya Edis TV itu betul menurut saudara. Edis TV mengajak orang kemudian menyembah kepada Tuhannya itu benar. Saya doakan Kenapa ente, diturunkan? mudah-mudahan ente masuk neraka bersama dengan 17 keturunan ente. Kekal di neraka. Kafir itu sekayaknya kafir nyamar Gurunda. Sakit hati kan? Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa mereka lagi dikenai penyakit sindrom kecemburuan akidah. Jelas-jelas Al-Quranul Karim menjelaskan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dalil. Dalil. Enak aja lo mau murtadkan orang. Habis itu kita mau diam-diam aja. Pret. Dulu ya, kalian enak. Karena para apologit Islam itu belum hadir. Dengan mudah kalian murtadkan orang. Sekarang langkai dulu mayatmu, baru kau bisa murtadkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Dio. Ya, waalaikumsalam kandaku. Siya kemarin tuh oten kanda. Nyamar itu. Kok oten ya oten. Pantasan. Itulah yang saya katakan bahwa kecemburuan akidah. Kesempurnaan Islam dan keindahan Islam, damai sejahteranya Islam membuat mereka cemburu, iri, sehingga ada yang berpura-pura jadi Islam padahal dia adalah kafir, kufur. Ngapain kau di sini? Diturunkan kau karena kau pemakan anjing babi nyamar. Kamu ke sana, kamu ke Edis menyembah Tuhannya Edis. Turunkan teman-teman, turunkan. Seandainya Please. tidak menyamar boleh. Iya. Siapa naikkan kah? Kenapa dinaikkan terus tuh? Oh, orang Usah dinaik. kafir begitu. Kecuali kalau dia mau berdiskusi, Tuhan yang keluar dari kuburan, nah baru kita berdiskusi. Tapi kalau dia mau menghantam kita, habis itu dia pamer, kemudian lebih benar Edis katanya. Udah ongok. Edis itu sudah mengakui bahwa Yesus itu bertuhan. Nggak malu. Edis bertuhan katanya. Suma. Tuh Suma. Mungkin natantang tapi takut gitu sebab. Tidak suka menantang. Suma. Mona. Halo Juma. Halo juga. Aku takut sama Juma. Hey, mau diskusi tapi takut. Bagaimana dong? Habis itu turun. Kalau diam kayak itu tadi naik gimana Bang Zuma mau saya tantang. Kalau ada mak itu bilang nih, saya takut. Dong. Lucu nih teman-teman kita ya. Nyamar ya. Ajaran Paulus nyamar-nyamar dia. Tidak boleh katanya kita berdebat. Wala tujadilu ahla. Itu Al-Ankabut ya, Al-Ankabut 46. Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan. Tadi ada Bang Handi kan ya?
Iya, tadi ada. Itu di atas ada ya. Oh iya. Itu ada. Iya, Masya Allah. Sahabat Jangan kita, ya. di sela-sela ini sampaikan Ki dulu ini. Oh iya, ya, silakan Bunda. Deng. Iya, silakan. Nanti kalau ada orang lagi, silakan. Aku cek suara dulu. Bagus nggak? Apa over? Bagus Mi daripada tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maryam. Ini father ini bukan dari Kristen, father nih. Bukan Bang, saya Islam. Itu nama. Ya, siap. Ya udah naikkan hotel lagi aja kalau KTP. Rai. Tidak makin dulu sampaikan ini donasi Deng, mumpung masih ini. Oh iya. Sampaikan. Ya untuk teman-teman ya, untuk donasi ke Pulau Sumatera yang saudara-saudara kita mengalami musibah sudah mencapai target sebenarnya. Jadi malam ini kita tutup aja ya Bang Juma ya. Dan insya Allah segera kita alokasikan ke sana melalui api sumut. Itu keputusan yang saya dengar tadi, bahwa karena sudah mencapai target, donasi malam hari ini kita tutup. Sampai nanti jam 12 malam kita tutup. Gitu ya, sekaligus kita akan memberitahukan jumlahnya berapa. Nanti Bunda Rama yang kalkulasikan di sana. Untuk itu masih ada kesempatan kurang lebih 4 jam ke depan bagi teman-teman yang ingin berimpak sedekah kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana Pulau Sumatera di rekening 75 kali 51770 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Masih ada 4 jam ke depan untuk kita berbagi. Kira-kira begitu Bunda Rama, silakan. Oke ya teman-teman, dan saya sampaikan dulu ya jumlah yang masuk untuk saat ini, sampai saat ini ya, itu sebesar 63.260.000. Alhamdulillah ya teman-teman, 63.260.000. Ya, jadi 4 jam ke depan tutup. Silakan teman-teman salurkan Ya, izin bantuan. Bunda Rai, selamat malam Rai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bang. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sedikit. Ya, ini aja Bocil. beritahu yang bentar, dikit aja Bang. Satu Ya, sabar, kurang lah. Ada yang saya sampaikan sama Bang Handi atau sama gurunda kita Bang Zuma. Nggak boleh saya sampaikan sedikit. Ya, Bang Rai Ini dulu, Bang Rai. ada Silakan. Ya dikit aja. Bang Rai dulu Untuk mau masih kalau yang Bang Rai dulu mau menyampaikan. ya makasih Bang. Untuk Sabar yang dulu teman-teman, mungkin ada Bunda Rama masih mau tambahin itu, kita dengar dulu ya. Dikirim ke rekening mana Bunda Rama? Ya rasa itu aja ya, jadi masih ada 4 jam ke depan seperti yang disampaikan Iya, Bang Handi. maksudnya Silakan, rekening teman-teman. yang disebut Bang Handi tadi itu rekening BNI. Oh, ini oke. BNI di nomor 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu banyak ini teman di bawah tuh. Silakan teman-teman. Lanjut. Dibesarin Gurunda, host. Ya, silakan Rai, apa mau disampaikan saudaraku? Silakan. ya makasih Bang. Sebentar aja. Buat yang di bawah aja itu, kalau yang di atas seluruh apologet tentu udah tahu lah bahwa si Kudis kafir Harbi itu katanya banyak memberontakkan, itu hoax itu dari golongan mereka. Untuk teman-teman jangan terpengaruh, itu aja sih Bang. Kayak termasuk tadi si Akbar itu kafir itu
Makasih banyak semuanya, sehat-sehat, jagoanku semua, pejuang Islam. Makasih saya turun untuk kota naik. Makasih Bang ya semuanya, Bunda Rahma juga. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bocil. Ya, terima kasih host, terima kasih moderator atas izinnya. Ada Bang Handi atau gurunda kita, saya mau sampaikan kan kemarin kan saya sudah berencana bahwa saya juga berharap di tempat saya ini di Sulawesi Barat ya. Saya juga ingin di sini ada Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tapi kan sampai hari ini belum ada gitu. Karena soalnya gurunda kemarin sampaikan itu dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada yang mengurus, jadi sudah tidak ada lagi sekarang. Jadi saya mau minta solusi. Saya juga sudah berusaha gitu mengumpulkan teman-teman yang mau bergabung, tapi gimana ya? Saya juga ingin bagaimana caranya supaya ini ada di Sulawesi Barat ini juga Yayasan Apologet begitu. Karena itu harapan saya, karena di Sulawesi Barat ini kayaknya nggak ada apanya, organisasinya belum ada gitu. Ya, di sini langsung saja dengan Bang Juma atau Bang Handi. Apa jawaban dari Abang Juma atau Bang Handi? Ya, silakan Bang Handi atau Gurunda. Assalamualaikum. Sepertinya lagi nggak monitor ya. Kami nggak bisa kayaknya lagi karena itu. Iya. Ya. Ya, mereka lagi DM aja akan di apa? Iya. Ya, tapi pokoknya gitu aja lah ya. Boleh Gurunda Bang, boleh Ya, buat di sana. ya Bunda. Ya kalau sudah Ya. memenuhi syarat, ya sudah ada pengurus, ada pokoknya sudah memenuhi syarat sebuah ini ya, DPW dibentuk di sana, boleh Bang. Nanti keluar SK-nya dari pusat. Boleh Bunda ini, boleh Bunda paparkan sama saya apa saja itu syaratnya biar saya catat gitu. Oh iya, nanti di ini DM Bang Handi ya. Atau tahu nomornya Bang Handi? Itu dikasih tahu Bang ya, apa? Belum Bunda. Ada pengurus, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara gitu Bang ya, dan anggota-anggotanya gitu. Iya. Tapi kalau saya kan sekarang lagi ngajak teman-teman kumpul siapa yang mau gabung gitu. Ya, Nah, tapi kita hanya maksa sih. Yang mau gabung-gabung aja karena di Sulawesi Barat ini sangat jarang orang yang mau berapologet gitu. baru di sana banyak orang Kristen itu Sulawesi Barat loh. Ya, lumayan banyak sih Bunda, lumayan. Ayo teman-teman ya, yang di domisili Sulawesi Barat tuh gabung sama Bang siapa namanya sih? Bocil, kok Bocil namanya? Ardi. Hmm? Ardi. Bang Ardi ya? Iya. Ya DM Bang Ardi kalau mau gabung. Itu aja Bang ya. Jadi Ya, siap. kumpulkan dulu teman-teman, baru bentuk, baru apa ya? Nanti pusat yang buatkan SK-nya. Oke Bang. Oke, siap. Nah, itu Sulawesi Barat hadir itu. DM ke ini Bang. Muhammad siapa di bawah ya? DM Bang Ardi. Bang Ardi ya, Bang Bocil. Yang ini yang cecep ini, bukan? Bukan, itu Muhammad apa di bawah itu Bang. Oke Iya. Bang ya, ini Siap. cari anggota dulu, Ya, anak-anak muda di seputaran sana, Ya, baru buat. Oke Bang, kita ini dulu ya, naikkan noten Bang ya. ya siap Bunda. Terima Makasih. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik Muslim, yang naik Kristen dulu ya teman-teman. Moderator yang Kristen dulu dinaikkan. Kok tak kenapa ya orang-orang Kristen ini, aduh.
Nyamar-nyamar. Kalau kita ini orang Islam ya nauzubillahi min zalik ya. Benar-benar ajaran mereka itu tipu-tipu ya kawan-kawan. Ajaran Paulus. Dengan tipu daya ku jerat engkau. Dengan dustaku. Iya. Namanya diganti. Ayo Oten. Jangan nyamar ya. Kau harus pede. Kau harus pede dengan keimananmu loh. Pikul salibmu. Oh, kalau perlu buat salibmu segede tiang listrik baru kau pikul. Pikullah salibmu. Jangan nyamar-nyamar. Dul Halim, Kristen. Dul Halim. Dul Halim. Kayaknya Muslim nih. Bang Dul Halim. Bang Dul Halim. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Bang. Ya turunkan aja. Host diambil alih dulu host. Bang Al-KTP. Atau yang lain. Silakan. Ya, host dulu lah. Saya sudah tadi. Ayo host. Itu moderator jambak-jambak itu oten-oten di bawah yang besar mulut. Sunyi ya, sunyi jadinya ya, nggak ada yang bersuara. Baiklah, karena saudara-saudariku di atas nggak ada yang bersuara, baik kami sebagai mu'alaf hanya akan memberi kesaksiannya atas kebenaran-kebenaran ajaran Islam. Ini apalagi si Akbar ini naik lagi. Apalagi Bang Akbar? Ini Bang, ya kan kalau kalian diskusi itu ya kan bil hikmah ya. Contohkan saja dirimu, buat dirimu menjadi contoh. Jangan mengkoreksi orang, sementara dirimu tidak bisa kau tunjukkan seperti yang kau ingini. Ya, nggak bisa itu. Ya, kecuali kami menggibah di sini, ya bolehlah kau ingatkan. Ini agama Islam setahu saya, meskipun saya mu'alaf, adalah agama syiar. Bagi setiap Islam menyampaikan hanya satu ayat tentang rahmatan lil alamin. Jadi kalau kami menggibah, ya silakan Anda koreksi. Ya, selamat malam Bang Putra Halawa. Ini orang Nias nih kayaknya nih. Selamat malam Bang. Bang. Iya, ingin bertanya Bang, maaf sebelumnya, Abang beragama apa Bang? Agama Kristen. Silakan Abang, Agama bila Kristen. ada yang ingin Abang.
Ya, ya. Bila abang ingin bertanya, silakan bang. Atau abang ingin menyampaikan, silakan. Yesus, ini ada temanya kan? Yesus seorang Muslim. Ya, Iya, Bang. kami mualaf klaim Yesus seorang Muslim. Muslim ada artinya seorang yang berserah diri kepada Tuhan. Begitu Bang Halawa, silakan. Oh iya ya. Berarti percaya kepada Yesus ya? Orang apa percaya kepada Yesus? Kami sebagai mantan Kristen, kami mengikuti apa yang dinyatakan Yesus. Kurang lebihnya kami mengikuti ajarannya. Oh, berarti abang menuhankan Yesus. Enggak ada kami menuhankan sebab Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Maaf Bang Halawa. Enggak ada Yesus mengakui dirinya Tuhan, kami tidak pernah menuhankan Yesus. Kalau gitu berarti abang kenal sama Tuhan Yesus. Kami tidak mengenal Tuhan Yesus secara zahir, kami hanya mengenal ajarannya. Oh, berarti abang menjalankannya perintahnya? Kayaknya harus dipoles ini nih. Ini kurang paham dengan bahasa Indonesia ya. Kami mengikuti ajarannya. Paham Bang? Mengikuti. Paham? Berarti Tuhan Yesus itu asalnya dari mana? Asalnya dari kandungan ibunya selama 9 bulan. Ada ayatnya, Bang? Oh, ada. Di mana itu? Di Lukas, di sana itu dikandung selama 9 bulan, kemudian dilahirkan di kota Daud. Memang Yesus memang menurut kamu berasal dari mana sih? Oh, kita baca aja di Yohanes 8, Bang. Yohanes 8. Baca aja, Bang. Yohanes 8 ayat 23, Bang. Coba ayo baca. Abang lah yang baca. Apa bacanya di sana, Bang? Berarti abang nggak tahu ya Tuhan Yesus itu asalnya dari mana? Nggak tahu, Bang. Tadi kan saya udah kasih tahu. Asalnya dari kandungan ibunya. Coba. Noise apa sih? Memang noise. Ya noise apa sih? Kurang bagus, tapi bisa Bang, kedengaran jangan lanjut lagi. Orang mic-nya begini aja. Ini netizen di bawah ada aja. Kabar netizen, Bang Handi tidak lagi di rumah. Lanjut lagi. Noise. Kalau nggak mau dengerin noise, keluar dari sini. Cari yang nggak noise. Enak aja. Menurut saya, Bang, Yesus itu berasal dari kandungan ibunya. Gitu, Bang Putra. Oh, itu kemanusiaannya, Bang. Kita baca aja ayatnya ya, Bang. Itu Yohanes. Enggak, ini dulu. Hah? Abang percaya nggak? Atau abang salahkan saya? Atau Anda benarkan saya? Kalau Yesus itu keluar dari rahim ibunya. Saya salah atau benar? Itu kemanusiaannya, Bang. Enggak, saya nggak nanya itu. Saya salah atau benar? Salah. Nah, berarti Yesus keluar dari pohon. Makanya Salah saya juga. baca ayatnya ya, Bang. Ya, coba dibaca. Yohanes 8 ayat 23, Bang. Begini bunyinya. Lalu ia berkata, Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini,
Aku bukan dari dunia ini. Jadi Tuhan Yesus itu asalnya dari Bapa, Bang. Oke, baik. Dari Terus dia turun ke muka bumi lewat mana? dia turun ke bumi mengosongkan diri. Saya nggak nanya itu dia lewat mana. Tiba-tiba ada bayi gitu loh di kota Daud itu. Lewat mana dia? Itu kemanusiaannya, Bang. Iya, saya nanya lewat mana. Iya, lewat Bunda Maria. Berarti saya tadi bener dong, Yesus lewat Bunda Maria. Kenapa aku jawab tadi itu kemanusiaannya? Emang Yesus bukan manusia? Iya, dia manusia. Kalau bukan Yesus selain manusia, apalagi dia jenis kelaminnya kalau bukan manusia? Dia juga manusia, dia juga ilahi. Di mana ilahinya Yesus itu? Abang percaya nggak sama dia? Di mana ilahinya Yesus? Kalau abang percaya sama dia, pasti abang mengenal dia. Bukan masalah percaya, gimana mau percaya dia bukan ilahi kok. Begini saja, Bang, kita kasih contoh ya. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dia ilahi? Coba, apa yang Kita dilakukan? kasih contoh ya. Ya, silakan. Di situ kan ada mujizatnya kan, menghidupkan orang mati, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh dapat berjalan, yang memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas. Oke, satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Kira-kira, Bang, menurut akal manusia, kira-kira orang seperti itu gimana? Ilahi enggak? Orang seperti itu manusia, Bang. Iya. Kita kasih data ya. Satu-satu dulu ya. Satu-satu dia lebih gantian. unggul kan? Iya. Unggul daripada Dia lebih manusia. unggul daripada manusia-manusia yang ada. Iya, karena dia nabi, diberi kekuatan oleh Tuhan yang mengutus dia. Kita kasih contoh satu aja ya. Makanya harus kepadanya. Dengerin dulu. Makanya harus kepadanya kita taat, Bang. Iya, waktu dia menghidupkan orang mati itu kira-kira Yesus usia berapa ya? Usia. Masih bayi kah atau udah dewasa? Waktu dia menghidupkan Lazarus. Udah dewasa lah, Bang. Udah dewasa. Sebelum dewasa, waktu dia masih kecil kira-kira umur 10 tahun ngapain dia? Udah ada ilahinya itu waktu 10 tahun? Sudah ada sejak dari kekekalan. Apa yang dia lakukan waktu dia 10 tahun? Apakah waktu 10 tahun udah bisa dia mencari makanan sendiri? Dia menjalankan sesuai dengan kemanusiaannya, Bang. Oh, manusia dia waktu 10 tahun. Tetapi keilahiannya ada. 10 tahun ada keilahiannya tapi dia nggak bisa mencari makan sendiri. Masih dibantu sama orang tuanya. Gimana itu? Gimana itu? Gimana ya, Bang? Gimana kira-kira itu? Loh, ya kenyataan lo ini, Bang. Kan Yesus pernah berumur 10 tahun. Apa langsung dewasa? Keluar dari rahim? Gimana, Bang? Dia kan menjalani sesuai dengan kemanusiaannya. Iya, makanya saya tanya. Waktu dia umur 10 tahun, kira-kira dia sudah punya keilahian nggak? Sudah. Berarti kenapa keilahiannya itu tidak bisa dia kerja, cari makan sendiri, masih repotin orang lain, ibunya gitu, kenapa? Dia akan menjalankan ini, gimana hidupnya sebagai manusia gitu. Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu 10 tahun. Apa sih kata Tuhan itu, Bang? Ya ilahi kan tadi, Tuhan itu ilahi. Tidak, Bang. Abang bedakan ya Allah Bapa dengan kata Tuhan. Kata Tuhan ini, Bang, kata yang ditujukan kepada manusia. Kata Tuhan ini bisa ditunjukkan nggak kepada Allah Bapa? Bro, apa yang dibedakan? Bisa ditunjukkan nggak? Sebenarnya Tuhanmu siapa sih, Bapak atau Yesus? Sebenarnya Tuhanmu siapa sih, Bapak atau Yesus? Bisa ditunjukkan nggak kepada manusia? Gitu apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya apa sih? Jadi kata Tuhan ini, Bang, bisa ditunjukkan kepada hawa nafsu, kepada benda-benda mati. Arti Tuhan apa menurut kamu, Bro? Arti Tuhan? Ada nabi-nabi. Wih, jangan kemana-mana. Gitu, Bang.
Tuhan itu artinya apa menurut kamu? Woi. Itu kan kata yang ditunjukkan kepada. Saya nggak nanya kata yang ditunjukkan. Ilah, Bang. Arti Tuhan itu yang apa? Kita anggap sebagai Tuhan. Arti Tuhan itu apa? Tuhan itu ya ilah. Artinya apa? Itu ilah bahasa Arab. Tuhan bahasa Indonesia artinya apa? Banyak makna, Bang. Banyak makna. Ya, arti. Kalau banyak makna, satu makna aja apa artinya? Iya, tergantung ditunjukkan kepada siapa dulu. Ya, coba kau gantungkan. Coba kau bahasa gantung apa itu? Silakan. Makanya dipahami, Bang. Kalau saya jelaskan, ini kata Tuhan, kata yang ditunjukkan kepada arti Tuhan. Arti Tuhan kepada apa? Benda, kayak gitu, Bang. Jadi Tuhanmu benda? Bang, kalau abang menuhankan benda, berarti orang gila semua. Saya tanya arti Tuhan apa? Nggak tahu. Kalau kau yang nggak tahu, saya kasih tahu, begitu dong. Nah, arti Tuhan itu sesuai KBBI adalah yang disembah, yang maha kuasa. Itu arti Tuhan. Kalau kau ngerti bahasa Indonesia, paham sampai sini? Paham? Hoi. 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 Iya. Paham? Paham. Oke, baik. Tapi apakah kita ini beda ini loh, Bang. Beda pendapat. Ya udah, kalau pendapatmu ini. Apa? Arti Tuhan pendapatmu apa? Ya, pendapat saya ini kata Tuhan ini kata yang ditunjukkan kepada manusia, Bang. Oke, berarti Tuhanmu manusia. Iya, Tuhan saya manusia. Baik, Tuhanmu manusia. Yang menciptakan manusia itu siapa? Firman. Firman Allah. Siapa yang menciptakan Tuhanmu yang manusia itu? Firman Allah Bapa. Jadi Tuhanmu diciptakan oleh Bapa. Iya. Oke. Tuhanmu diciptakan oleh Tuhan. Baik. Sekarang kita ke tadi kasusmu bahwa Yesus itu Tuhan karena dia menghidupkan orang mati, oke? Makanya dipahami tadi kata saya, Bang. Dengerin. Waktu Yesus menghidupkan, dengerin. Waktu Yesus, dengerin dulu. Ya udah, terserah lu. Waktu Yesus menghidupkan orang mati, Yesus di situ Tuhan atau utusan Tuhan? Bagi saya dia Tuhan, bagi saya. Baik. Kamu udah pernah membaca datanya Yohanes 11 nomor 41 sampai 42? Apakah bunyinya di situ? Yesus berkata begini. Setelah dia menghidupkan Lazarus ya. Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, biarlah orang yang banyak yang mengelilingi aku di sini, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Loh, Yesus mengaku utusan, bukan ngaku Tuhan, bro. Gimana itu? Kalau kita menuhankan Yesus, sejatinya kita menuhankan Bapa di surga. Kampret. Yesus waktu menghidupkan Lazarus, kok kayak gitu dia makin abang marah-marah gitu. Dia mengaku utusan Tuhan. Kau bilang tadi mengaku Tuhan. Gimana? Bagi saya dia Tuhan, bagi saya. Tapi dia Yesus mengaku utusan Tuhan tadi di situ. Ketika saya menuhankan dia, apakah dia menolak? Tapi dia mengaku utusan Tuhan. Gimana itu? Dia utusan dari Allah Bapa yang diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Ya, Tuhan lah. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Makanya aku bilang tadi arti Tuhan itu makna dari Tuhan itu apa sih? Abang orang botol loh.
Orang Allah tolol. memaksa gitu. Aduh, kenapa ini malam tolol-tolol semua? Astagfirullahaladzim. Data ditabrak-tabrak semua. Begini bang, kita ini beda keyakinan, jadi so pasti beda pendapat. Kamu nggak Ngerti, kan? beda keyakinan sama kita, tapi kau beda keyakinan sama Yesus. Kau lawan Yesus. Yesus berkata, dia utusan Tuhan, kau bilang Tuhan. Yang kau lawan Yesus. Betul, dia utusan Tuhan. Bagiku, bagi saya dia juga Tuhan bagi saya. Ngerti? Bagaimana bisa ada utusan Tuhan juga? Kan udah aku bilang bagi pribadi saya. Ih, tak ngerti juga. Yang mengutus yang mengutus Yesus siapa? Keterangannya ya, bukan berdasarkan Bibelmu ya. Kan di situ kan Kau aja, saya Bu. menuhankan dia, sejatinya saya menuhankan Bapa di surga. Berarti Kan tidak keterangannya, ada Bang, pencipta ya. langit dan bumi kalau kita menuhankan Yesus, Bang. Ya? Bang, berarti Kan keteranganmu tidak ya. ada, nggak ada salahnya. Kau maju Bunda Rama, Pencipta daripada langit saya, dan bumi ada, Bang. daripada saya Ada lempar sama HP. kita. Ah, gitu. Pak Dance, Ada. silakan coba. Kita nggak rugi. Kita tak rugi menuhankan Yesus, Bang. Pendeta, ajarin Yesus dulu nggak ini rugi. mantan jemaatnya, Bang. Ya, Yesus sendiri mengungkapkan pada Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya dan dirinya sebagai utusan. Nah, ternyata Yesus patuh kepada hukum Allah. Mari kita melihat Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus disunat. Nah, ini contoh-contoh bahwa Yesus adalah manusia. Matius pasal 4 ayat 2, Yesus berpuasa. Yohanes 13 nomor 1 sampai 17, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Matius pasal 26 nomor 39, Yesus berdoa dengan cara sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Muslim. Kenapa? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat ya, dalam Bible sendiri Yesus didoakan oleh orang banyak. Matius pasal 21 ayatnya yang ke-9, orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang, berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia. Nah, di sini kata Hosana berdasarkan kamus yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya, kamus Alkitab yang berada di bagian belakang Bible, Hosana diartikan berilah kiranya keselamatan. Artinya di sini Hosana bagi anak Daud, berilah kiranya keselamatan bagi Yesus, karena anak Daud itu adalah Yesus. Diberkatilah dia, artinya kata dia itu diberkati. Jadi Yesus didoakan oleh orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan kedua, ada doa, ada harapan untuk Yesus diberkati. Lalu mari kita melihat ayatnya yang ke-11. Siapakah Yesus itu? Saya baca, orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jadi di sini Yesus adalah nabi. Ya. Ada di mana lagi Yesus disebut nabi? Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Izin saya baca, host. Ya, Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan. Jadi di sini ada kata Tuan. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi di sini disebutkan Yesus seorang nabi. Ini disebutkan Tuan. Nah, seandai kata Tuan ini dirubah Tuhan, masa Tuhan adalah nabi? Bukankah Tuhan itu adalah sesembahan? Oke. Saya mau tunjukkan data. Ya. Bang Dance izin Bang. Tanya dulu si Halawa, dia dengar enggak tuh ayat-ayat yang Abang bacakan? Jangan-jangan dia tutup telinganya. Dia dengar itu, Oke. Saya punya Bible. Ya, ini Bible yang diterbitkan oleh
Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta. Nah, di sini juga ya, pada Saya tidak beriman kepada Bible itu, Bang. Itu penerbit tahun 2000. Saya tidak beriman kepada Bible itu. Dia nggak terima Bang Dance. Ini karisting aneh ini. Terima atau tidak, tapi ini edukasi. Yohanes 13 ayat 13. Apa yang disebutkan dalam Bible ini? Ya, Yohanes 13 ayat 13. Ya. Di sini bahasa Yunani. Jadi ini ada dua bahasa. Di balik kiri bahasa Yunani, di sebelah kanan bahasa Indonesia. Mari kita baca di sini. Ya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, di sini ada junjungan. Memang sepatutnya lah demikian. Karena aku adalah guru dan junjungan. Nah, kalau kita perhatiin di bahasa Yunani, Kyrios, artinya di sini adalah junjungan. Ya. Nah, kalau Anda tidak percaya, saya punya lagi Bible yang satu ini. Apa yang dia katakan pada Yohanes pasal 13 ayat 13? Ya. Kita comparekan saja. Junjungan dan di sini apa yang dia katakan. Nah, mari kita melihat. Kalian panggil aku guru dan tuan. Jadi sini tuan. Tuan. Dan kalian memang benar. Iya, oke. Silakan ditanggapi dulu. Ya. Bentar saya lanjut. Ya, izin Bang Dance. Bang Muller. Bang Muller ini siapa? juga Kristen, si Halawa. Ya, Bang Muller sabar menunggu Halawa dengan Bang Dance sedang diskusi. Ya, silakan ditanggapi Bang Halawa ayat-ayat yang telah dibacakan oleh Bang Dance. Ini, ya. Oke. Ini ada kata pendeta ini, pendeta Datsmumat. Betul itu, Abang Pendeta? Ya, Beliau saya ini adalah mu'alaf. pendeta. Pendeta artinya Mu'alaf, ya. pendekar tauhid. Kata pendeta berasal dari bahasa Sanskerta, pandita, pemimpin, gembala. Ya. Berarti udah mualaf ya. Ya, Buddha dan Hindu. Tetapi kami memiliki ya komitmen. Kami adalah pendekar tauhid, meluruskan pandangan-pandangan oten-oten yang telah ya menyalahartikan, menerjemahkan salah terhadap Bible itu. Tidak searah dengan teks asli. Demikian. Berarti Abang udah mualaf ya? Alhamdulillah, mualaf. Abang udah mualaf. Iya. Ditanya Pak Dance, udah mualaf? Ya, saya mualaf. Saya mengikuti Yesus. Ya. Iya, kalau begitu tak perlu saya ikuti aja. Saya membanding-bandingkan kitab suci, Bible dengan Al-Quran. Ya, Bible membenarkan Al-Quran itu sendiri. Begini, Bang, bagaimana Abang menjelaskan oleh para Bible nabi-nabi, sementara Abang tidak Nabi Abraham, Musa, dan Isa juga kami dapat temukan di dalam Al-Quran. Ya, saya pengikut Yesus sejati. Seperti saya telah sebutkan tadi, Yesus disunat, Yesus puasa, Yesus masuk kaki, Yesus berdoa dengan sujud, Yesus mengakui Allah satu-satunya dan dia utusan. Maka kami sebagai Muslim, kami searah dengan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Lanjut, saudaraku. Ini ada Bang Suma. Saya juga ingin belajar kepada beliau. Bang Suma adalah guruku dia. Silakan. Begini Gurunda, Bang, sudah bagaimana monitor, tadi Abang Gurunda? menjelaskan Bible sementara Abang tidak beriman kepada Bible? Kami Muslim. Dia itu mantan ya, tidak pernah Iya, mantan pendeta pun kalau tidak dalam Bible beriman kepada Bible ya percuma, Bang. Musa, dan kami meyakini Isa Al-Masih sebagai nabi utusan Allah. Bisa Yesus membantah bukan yang Tuhan dikatakan berdasarkan Dance. Bible ya. Yohanes Iya. pasal Bagi saya menganggap itu Satu-satu. Bapak di bumi ini karena hanya satu ajaran Bapak yang sesat yang dibawakannya kepada saya. Dia ini ngoceh terus. Gini Putra. Menurut kamu itu Yesus itu ajarannya apa sih?
ajaran yang baik lah, ajaran yang benar. Satu. Nomor dua, Kan ajaran yang baik, ajaran oke, yang benar. baik. Makan babi itu baik nggak? Emangnya dia pernah melarang gitu? Oh, jadi nggak pernah Yesus melarang ya? Enggak lah. Oke, baik, nggak apa-apa. Terus Kan kedua, ya itu udah kan cukup. hanya sebatas makanan. Iya, udah, nggak apa-apa. Ah, Terus pergi ke gereja hari Minggu, baik nggak itu? kita kan itu kan suatu kumpulan itu, Bang. Baik atau enggak? Baiklah. Yesus ngajarin nggak? Abang tahu nggak mengerti ini arti dari Jawab aja, Fred. dari Kristen itu? Jawab aja, Yesus ngajarin nggak pergi gereja hari Minggu? Ya iyalah. Di mana tertulis Yesus ngajarin kayak gitu? Itu kan kumpulan saya. Yesus ngajarin nggak? Saya nggak nanya kumpulan lu. Emangnya dia mengajari gitu? Yesus ibadah di mana? Gereja atau sinagog? Iya, sinagoga kan Iya. di rumah ibadat juga. Oke. Apa sinagog sama gereja itu sama atau beda? Sama lah, namanya juga tempat ibadah. Di sinagog itu menyembah orang, Yesus ke sinagog menyembah siapa? Kurang tahu, Om. Kurang tahu. Kalau kau pergi gereja menyembah siapa? Menyembah Tuhan Yesus lah. Kalau Yesus menyembah nggak? Hoi! Yesus menyembah nggak? Menyembah kepada siapa? Yesus berdoa, coba contoh nih, Yesus berdoa kepada siapa? Ya, kepada Bapaknya lah. Kalau kamu berdoa kepada siapa? Saya mengikuti Tuhan Yesus kan sejatinya saya mengikuti. Saya nggak nanya itu, Bang Serep. Yesus memaksa. Yesus berdoa kepada Abang siapa jawab tadi? sih. Yesus berdoa kepada siapa? Saya sudah jauh, cuman abang ini muter-muter. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Nah, kamu berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Banyak kali Tuhanmu itu. Iya. Nah, Tuhanmu ada berapa? Yang saya tuhankan. Iya. Saya tuhankan. Berapa? 3. Oh, Tuhanmu 3. Ya sudah, selesai. Iya. Nah, udah lanjut. Tuhannya 3. Selesai. 3 dalam 1. Bang Putra izin dong. Bang Putra ini dari mana, Bang? NTT ya, Bang ya? Bang Putra. Dari mana, Bang Putra? Dari Alor ya? Apa, Bang? Dari Alor. Dari Alor. Nias, dari Nias dia. Oh, Iya, Bang, aku dari Nias. ya lanjut. Kira dari Kupang. Itu kan Halo, marganya Bang Halawa. Halawa. Nah, Shalom. Ya. Salam, Bang, salam. Shalom, saya marga Warubu. Oh, itu Warbu. Oke. Ya. Abang Kalau menuhankan ditanya, Yesus, Bang? Iya, kalian berdua Iya, menuhankan betul. Yesus dari Nias. Kalian Betul, berdua yang dari iya, Nias saya itu menuhankan menuhankan Yesus. Oh. Atau udah mualaf, Abang? Aku yang mualaf, Enggak kalian lah. belum. Oke. ini roomnya agak ganas-ganas ku tengok nih. Ini tegas, bukan ganas, Bang Muller. Di sini tegas. Tolong ini hotel jangan diturunkan ya, jangan diturunkan. Ya, siap. Ya, silakan. Bang Putra. Abang Halawa, apa dulu tenang dulu ya. Si Muller ini udah bolak-balik naik, pengen belajar dia katanya, biar Bang Dance ajari dulu dia menjadi umat yang mengikuti Yesus. Silakan Bang Dance ajari itu si Muller. Dari kemarin dia mau belajar, nggak tamat-tamat ini. Coba Pak Pendeta ajarin saya.
Bang Nanji. Ya, siap, siap. Belum monitor. Tadi ini lucu ini Pak Putra ini. Dia udah akui Tuhannya 3.